Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Syaputra Mutar dari jurusan Sistem Informasi dengan NPM 183112700650089. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas 1 dari mata kuliah Rekayasa Sistem Berorientasi Objek dengan kelas R03. Di sini saya akan membahas tentang satu jurnal yang sudah saya ringkas atau saya sudah bikin pembahasannya. Di sini dengan judul jurnal Implementasi Diagram UML atau Unified Modeling Language pada perancangan sistem informasi remunerasi dosen dengan database Oracle dengan studi kasus yaitu UIN Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan jurnal Algoritma Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika volume 03 nomor 01 dengan tahun yaitu bulan November 2018 dengan penulis yaitu Suendri Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Indonesia dengan reviewer yaitu saya sendiri Fikri Syaputra Muhtar. Ini adalah jurnal mengenai implementasi atau penerapan diagram UML atau Unified Modeling Language. Mengapa diadakan penelitian ini? Karena kinerja dosen dalam kurun waktu tertentu dihitung berdasarkan bukti kerja yang dikumpulkan dan dihitung oleh pihak yang telah diberikan wewenang. Jika bukti kerja telah memenuhi ketentuan dan ditetapkan, maka akan diberikan tunjangan berdasarkan bukti kerja tersebut. Oh ya, sebelumnya untuk yang belum mengetahui apa itu remunerasi, jadi remunerasi itu memiliki arti istilah yang umum digunakan dalam dunia pekerjaan. Istilah ini mengacu pada imbalan yang diterima oleh seorang pekerja baik berupa upah, bonus, ataupun insentif. Proses perhitungan remunerasi ini dilakukan pada akhir semester yang dilakukan oleh lembaga yang telah ditunjuk dengan bantuan seorang asesor. Komputerisasi pada proses perhitungan nilai remunerasi merupakan yang tidak dapat dihindarkan agar tidak terjadi kesalahan perhitungan yang mengakibatkan kerugian pada pihak penerima remunerasi. Maka dari itu jurnal ini terbentuk. Oke, sebelum lebih jauh lagi, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu UML. UML atau Unified Modeling Language adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Abstraksi konsep dasar UML terdiri dari structural classification, dynamic behavior, dan model management. Dapat kita pahami main concept sebagai term yang akan muncul pada saat membuat diagram dan view adalah kategori dari diagram tersebut. Nah, kategori diagram di UML ini ada banyak, yaitu ada use case diagram, class diagram, state chart diagram, activity diagram, sequence diagram, collaboration diagram, component diagram, dan deployment diagram. Pada jurnal ini penulis menggunakan dua landasan teori. Yang pertama yaitu tentu saja UML atau Unified Modeling Language, dan yang kedua yaitu database. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, kalau di UML itu ada beberapa diagram, dan di jurnal ini penulis itu menggunakan beberapa diagram pada UML. Yang pertama ada use case diagram. Use case menggambarkan external view dari sistem yang akan dibuat modelnya. Itu menurut Prabowo Pujo Widodo pada tahun 2011. Model use case dapat dijabarkan dalam diagram use case. Tetapi perlu diingat, diagram tidak identik dengan model karena model lebih luas daripada diagram. Use case harus mampu menggambarkan urutan aktor yang menghasilkan nilai terukur. Yang kedua, ada kelas diagram. Kelas sebagai suatu set objek yang memiliki atribut dan perilaku yang sama. Kelas kadang disebut kelas objek. Itu menurut Witten. Kelas memiliki 3 area pokok, yaitu nama, atribut, dan operasi. Diagram ketiga yaitu activity diagram. Diagram activity menunjukkan aktivitas sistem dalam bentuk kumpulan aksi-aksi bagaimana masing-masing aksi tersebut dimulai, keputusan yang mungkin terjadi hingga berakhirnya aksi. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses lebih dari satu aksi dalam waktu yang bersamaan. Yang keempat yaitu ada sequence diagram.
Secara mudahnya, sequence diagram adalah gambaran tahap demi tahap termasuk kronologi atau urutan perubahan secara logis yang seharusnya dilakukan untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan use case diagram. Selain UML, penulis juga menggunakan database. Database atau basis data adalah koleksi data yang bisa mencari secara menyeluruh dan secara sistematis memelihara informasi. Itu menurut Jenner. Sedangkan menurut Abdul Qadir, basis data atau database adalah perorganisasi sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. Itu tadi adalah dua landasan teori yang digunakan pada jurnal ini. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Di sini menggunakan dua metode penelitian. Yang pertama yaitu wawancara. Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara kepada pihak yang berhubungan langsung dengan proses penerimaan remunerasi dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera. Yang kedua yaitu ada studi pustaka. Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan teori yang mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Kita masuk ke proses keempat yaitu perancangan database. Jadi perancangan database ini mengacu pada 7 aspek yang dikedepankan. Yang pertama yaitu user, yang kedua tahun, yang ketiga tabel dosen, yang keempat ada pendidikan, yang kelima ada penelitian, dan yang keenam ada pengabdian, yang terakhir ada penunjang. Itu adalah 7 aspek yang dikedepankan pada perancangan database ini. Pada aspek user, tentu saja tabel user berfungsi untuk menyimpan data pengguna sistem. Kalau pada tahun, tabel tahun berfungsi untuk menyimpan data tahun akademik yang digunakan saat perhitungan remunerasi. Jadi sudah ada datanya untuk tahun-tahun akademik yang digunakan pada perhitungan remunerasi. Yang ketiga ada tabel dosen. Tabel dosen berfungsi untuk menyimpan data dosen yang melakukan proses perhitungan remunerasi. Yang keempat ada pendidikan. Tabel pendidikan berfungsi untuk menyimpan data pendidikan yang dilakukan oleh dosen pada semester tahun akademik berlangsung. Yang kelima ada penelitian. Tabel penelitian berfungsi untuk menyimpan data penelitian yang dilakukan oleh dosen pada semester tahun akademik berlangsung. Yang keenam ada pengabdian. Tabel pengabdian digunakan untuk menyimpan data pengabdian yang dilakukan oleh dosen pada semester tahun akademik berlangsung. Yang terakhir ada penunjang. Tabel penunjang digunakan untuk menyimpan data kegiatan penunjang yang dilakukan oleh dosen pada semester tahun akademik berlangsung. Selanjutnya, kita masuk ke proses implementasi atau penerapan. Penerapan apa? Tentu saja penerapan UML pada studi kasus kali ini, Yang pertama ada use case diagram. Aktor yang bertanggung jawab dalam use case diagram yaitu administrator, dosen, dan asesor. Masing-masing aktor menjalankan tugas sesuai hak akses terhadap sistem. Diagram use case bisa dilihat pada gambar ini. Nah, seperti yang kita lihat, di sini ada sistem. Pada sistem terdapat 7 aspek yang tadi sudah saya sebutkan. Dan di sebelah kirinya, di situ ada 3 user yang bertanggung jawab kepada aspek-aspek di sistem ini. Yang pertama itu ada administrator. Administrator bertanggung jawab kepada semua aspek-aspek dalam sistem. Yang kedua ada dosen. Dosen tidak bertanggung jawab kepada semua aspek dalam sistem. Dosen tidak bertanggung jawab kepada user dan tahun. Tapi dosen bertanggung jawab kepada dosen, pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Selanjutnya ada asesor. Asesor mempunyai tanggung jawab yang sama dengan dosen, yaitu bertanggung jawab kepada dosen, pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Yang kedua ada kelas diagram. Kelas diagram merupakan gambaran hubungan antar kelas atau tabel yang digunakan dalam sistem. Diagram kelas bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, itu adalah diagram kelas dan ini adalah database di dalam kotak-kotaknya itu terdapat database yang digunakan. Yang ketiga ada activity diagram. Activity diagram gambar aktivitas user terhadap semua menu yang dibuat dalam sistem. Berikut salah satu aktivitas dosen terhadap sistem yang berhubungan dengan menu pendidikan dosen. Diagram sequence bisa dilihat pada gambar ini. Nah, di sini adalah contoh aktivitas dosen
terhadap sistem yang berhubungan dengan menu pendidikan dosen. Di sini ada alurnya. Pertama, dosen melihat daftar pendidikan, selanjutnya menambah data pendidikan. Setelah menambah data pendidikan, itu akan langsung masuk kepada sistem. Sistem memeriksa data tahun. Selanjutnya ada validasi. Jika data yang diterima ini adalah valid atau iya, dia akan meneruskannya kepada memeriksa data dosen. Jika tidak valid, maka balik lagi ke menambah data pendidikan, balik lagi ke halaman sebelumnya. Terus alurnya seperti itu. Setelah itu disimpan data, balik lagi ke tampilan sebelumnya, selalu seperti itu. Yang terakhir yaitu ada sequence diagram. Diagram sequence merupakan gambaran kegiatan user berdasarkan rangkaian urutan waktu penggunaan sistem. Diagram sequence bisa dilihat pada gambar ini. Ini adalah aktivitas dosen pada diagram sequence. Dan di sini adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di atas ini yang biru-biru itu ada beberapa halaman, yaitu ada dashboard, ada halaman pendidikan, data tahun, data dosen, data pendidikan, database. Dan di situ kita bisa lihat alur-alur yang dilalui. Dosen pertama login, setelah login, nah di sini biasanya kalau login ini ada password, atau kalau kita dosen ada npm. Kalau itu udah valid semua, password dan npm benar, lanjut lagi ke dashboard, baru masuk ke halaman dashboard. Setelah itu kita pilih masuk ke halaman pendidikan. Setelah itu masuk ke load tahun, data tahun, load dosen, data dosen. Setelah itu di sini ada tambah. Di sini dosen berhak menambahkan apapun, mungkin file atau apa. Setelah ditambahkan, maka disimpan. Sebelumnya harus diverifikasi. Jika sudah diverifikasi, data dosen ini sudah terverifikasi, maka bisa menambahkan sesuatu, entah file atau apa. Setelah itu disimpan. Setelah itu diverifikasi kembali ke dalam database. Setelah diverifikasi, kalau dosen ingin mengedit, dia bisa mengedit lagi. Setelah diedit, diverifikasi kembali dan disimpan lagi ke database. Seperti itu. Jadi itu adalah beberapa diagram UML yang digunakan pada studi kasus kali ini. Kesimpulan yang saya dapatkan, UML atau Unified Modeling Language merupakan bahasa pemodelan yang dapat menjabarkan secara rinci untuk analisa dan mencari apa yang diperlukan oleh sistem. Setelah pemodelan dalam perancangan sistem remunerasi ini selesai, maka programmer akan lebih terarah dalam membangun sistem yang digunakan dalam perhitungan remunerasi dosen di UIN Sumatera Utara Medan, serta dengan mudah untuk menguji dan menganalisa kekurangan sistem ke depannya. Itu adalah fungsi UML. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.